Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanani Mahfud Ragabunuha. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari matkul pengantar studi Islam untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau UAS. Baik, soal yang pertama, jelaskan tentang ma'rifatul Quran atau pengertian fungsi kandungan Al-Quran. Yaitu yang dimaksud ma'rifatul Quran yaitu mengenal Al-Quran. Al-Quran sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Fungsi dari ma'rifatul Quran itu sendiri yaitu sebagai pedoman hidup, sebagai hukum, berita, dan kabar. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Baik, nomor yang kedua, jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, atau atsar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. As-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, namun tidak bersifat wajib, dan hadis menurut istilah syara adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Pengertian kabar itu sendiri adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada selain beliau. Dan pengertian asar yaitu sifat dari sesuatu atau jejak perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi, yaitu kalau Al-Quran itu dari Allah baik lafal maupun maknanya, sedangkan hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah SAW. Yang nomor 3, jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh menurut istilah proses penetapan hukum syariat dengan mensucikan seluruh pikiran dan tenaga serta bersungguh-sungguh. Dan kedudukan ijtihad dalam hukum Islam yaitu sebagai penentu hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis apabila dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ditemukan maupun hukum yang dimaksud. Dan syarat untuk menjadi mujtahid adalah mengetahui Al-Quran, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui as-sunnah, dan banyak lagi. Yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atau sikapnya yang tidak mau terikat dalam upaya tafsir mengkafirkan terhadap orang yang menolak disebarkan. Aliran Qadariyah berakal pada qadari yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan. Aliran Zabariyah berasal dari kata zabaro yang berarti memakai. Aliran Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang berarti memisahkan diri. Ahlus sunnah wal jamaah yaitu penganut sunnah atau i'tikad Nabi dan para sahabat beliau. Aliran Syiah yaitu pengikut, yang dimaksud pengikut adalah kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, aliran Salafiyah yaitu terdahulu, orang-orang terdahulu yang semasa Rasulullah, para sahabat, tabi'in, larang-larangan yang mengikuti salaf. Yang nomor 5,
Yang A. Jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Yang baik, hasil pemikiran manusia secara radikal dan umum tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Yang B. Bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini, yaitu membimbing manusia untuk mencerna Tuhannya, menemukan Tuhannya, menghilangkan perasaan tanpa yang dialami manusia dengan mengembalikan nilai spiritual yang hilang darinya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.